Halo, saya melihat brosur kalau di sini sedang membuka lowongan pekerjaan paruh waktu. Cantik sekali. Kamu kesini untuk melamar pekerjaan. Oh, maaf ya, lowongannya baru saja penuh. Ah, sayang sekali, maaf sudah mengganggu. Hati-hati di jalan. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, aku baru saja menyewa rumah dan sangat butuh pekerjaan ini. Aku tidak sengaja berbohong. Cuma kamu satu-satunya yang melamar. Kalau begitu, besok kamu bisa mulai bekerja. Hore, aku berjanji tidak akan mengecewakan harapan Anda. Kepolosan yang bodoh, memang benar-benar tipikal mahasiswa. Aku dapat pekerjaan. Kantin tutup untuk renovasi selama 3 hari. Mari kita beli mie instan untuk stok. Biar aku saja yang beli roti. Aku tidak pernah dengar kamu suka makan roti. Sekarang aku menyukainya, aku pergi dulu. Selamat datang. Kenapa dia lagi? Apa dia tahu aku berbohong? Ah, kamu. Ini aku beri kamu roti yang hampir kadaluarsa. Fanny, ramah sekali ya. Jangan-jangan dia menyukaiku. Ditunggu kedatangannya lagi. Apakah kalimat itu kode agar aku sering datang ke sini? Aduh, jangan datang lagi dong. Kalau kamu merebut pekerjaanku, bagaimana aku bisa bayar sewa rumah? Seperti biasa. Ini roti yang hampir kadaluarsa untukmu. Ditunggu kedatangannya lagi. Artinya dia ingin aku datang setiap hari untuk absen ya. Roti. Bonusnya juga sudah ada di dalam. Ditunggu kedatangannya. Sekarang kalau dilihat-lihat, sepertinya dia juga tidak berniat merebut pekerjaanku. Kalian mau makan roti tidak? Aku yang traktir biar kalian lihat seberapa spesialnya aku di mata Fanny. Roti yang kamu beli beberapa hari ini sudah menumpuk seperti gunung. Kantin sudah buka kembali, bro. Ditraktir pun tidak mau. Aku mau. Kalau begitu aku juga mau. Ayo jalan. Wah, kali ini banyak orang ya. Seperti biasa, 3 porsi. Ini roti yang hampir kadaluarsa, masing-masing dapat 1 porsi, sudah dimasukkan ke dalam kantong. Apakah roti ini tidak hanya diberikan kepadaku saja? Bukan, semua sisa roti dari hari sebelumnya akan diberikan gratis hari ini. Jadi selama ini aku hanya kegeeran dan menaklukkan diriku sendiri. Pembayaran sudah masuk. Kami pergi dulu ya. Ditunggu kedatangannya lagi. Kalimat itu juga ternyata bukan cuma untukku, ternyata aku yang bertepuk sebelah tangan. Oh iya, ini adalah aturan yang dilatih dari buku panduan karyawan, wajib untuk diucapkan. Kami pergi dulu. Ya ini patah hati ya. Sama saja seperti orang yang bertepuk sebelah tangan. Kenapa hari ini dia belum datang ya? Permisi, apakah di sini ada mousse coklat? Tanpa disadari, aku mulai menantikan kedatangannya. Apakah dia akan datang lagi? Kami belum buka. Halo rekan kerja baru. Kamu kenapa bisa di sini? Karena merindukan roti di sini, jadi aku datang untuk bekerja. Cuma karena suka makan roti. Karena rindu, makanya harus bertemu setiap hari. Halo rekan kerja baru. Sebuah kesalahpahaman, sebuah perjuangan yang mengira bertepuk sebelah tangan, pada akhirnya berubah menjadi cinta yang saling mengejar satu sama lain. Pak, sampai 3 detik. Halo sayang, aku lagi keramas nih. Pacarnya Maya posesif banget ya, posesifnya kuat banget. Angkat telepon gak boleh lebih dari 3 detik, serem banget, menakutkan. Sayang, aku beneran di asrama kok. Kamu sebutin aja perintahnya, nanti aku fotoin buat kamu. Coba bikin angka 5900. Oke, lihat kan sayang, aku beneran di asrama kok. Kami gak ngelarang kamu pacaran, tapi kamu itu yang paling kecil di asrama kita, jangan sampai ketipu. Maya, si kodok buduk itu sebenarnya udah kasih ramuan pemikat apa sih ke kamu? Dia bukan kodok buduk. Sini coba kita lihat. Maya, sejak kapan mata kamu buta? Kalian gak paham pesonanya dia. Aku mau lanjut keramas dulu. Wah, parah sih. Gak nyangka teman sekamar kita bucin akut. Hari ulang tahun pacarku udah tiba. Ini hadiah-hadiah yang aku beliin buat dia. Banyak banget. Ini hadiah umur 1 tahun sampai 27 tahun. 27 tahun? Dia setua itu kamu kasih sebanyak ini? Masih waras gak sih? Kalian gak boleh ngomong gitu tentang pacarku. Ya udah, nanti sore mau main ke kota, kalian mau ngapain? Mau manicure, makan hotpot. Aku nggak ikut ya. Aku udah janji mau ngerayain ulang tahun sama pacarku. Aduh, nggak usah ajak dia lagi deh. Sejak pacaran dia nggak pernah ikut kegiatan kelompok lagi. Yuk kita pergi bertiga aja. Itu Maya kan? Halo, totalnya. Biar aku aja yang bayar. Aku aja, hari ini pacarku ulang tahun. Ternyata dia juga cowok parasit. Aku harus lihat sendiri sebenarnya ada apa dengan si kodok buduk ini. Loh, bukannya ini teman-teman sekamarmu? Kebetulan banget ya. Nih, aku udah daftarin member di restoran ini buat kalian. Masing-masing aku isi 2 juta. Kamu ternyata lumayan juga ya. Tetep aja nggak bener. Cek asrama pakai disuruh bikin angka segala. Kamu pikir kamu guru BK? Angka apapun yang aku foto buat dia, segitu juga lah jumlah uang yang bakal dia transfer ke aku. Hah? Tapi hadiah ulang tahun dari umur 1 sampai 27 tahun Aset tadi? pacarku itu triliunan. Aku pakai blackcardnya dia kok. Kenapa alur ceritanya nggak sesuai Karena dugaan? ini pertama kalinya kita ketemu, mall terbesar itu punyaku. Kalian pilih aja apa yang kalian mau. Semuanya gratis, aku yang bayar. Kok tiba-tiba aku ngerasa kamu ganteng banget ya?
Pengkhianat, tujuan kita kan biar Maya nggak Aku terluka. udah nyiapin pekerjaan buat Maya. Aku takut pas lulus nanti nggak ada yang nemenin dia. Kalian semua juga ikut masuk aja Wah, ya. makasih ya kakak ipar pacar teman Satu sekamar. lagi, ini ada kunci mobil. Kalian bawa aja kuncinya biar transportasinya lebih gampang. Aku bilang juga apa? Aku tuh bukan bucin, aku tahu. Mulai sekarang kami adalah satpam penjaga cinta kalian. Capek banget, aku minum dulu ya. Siapa nih yang naruh ini? Jangan-jangan surat cinta ya? Surat kutukan, siapa sih yang berani mengutukku? Jika ingin nasib buruk hilang, berikan surat ini ke orang berikutnya. Ini mah kelihatan banget bohongnya. Aku nggak bakal percaya hal konyol begini. Aduh. Hah, kok ampuh banget? Mending kamu cepetan cari orang lain buat dikasih surat itu. Bener tuh. Tapi ke siapa ya? Semuanya kan orang baik. Aku bakal merasa nggak enak kalau ngasih ke mereka. Minggir, Tuan Muda Vino datang. Kosongkan lapangan. Ayo semuanya minggir, kasih jalan buat Vino. Dasar preman kampus, mentang-mentang kaya bisa seenaknya sendiri. Bener banget, yuk kita pergi aja. Ayo Fanny. Aku masih ada urusan. Kalian duluan aja ya. Kamu kan orang jahat, jadi nggak masalah kalau surat ini buat kamu. Hei, ada gosip besar nih. Apaan? Tuan Muda Vino dari jurusan sebelah jatuh dari tangga pas mau beli camilan malam, kakinya patah. Wah, serius? Itu sih namanya karma. Surat kutukan itu beneran ampuh. Nggak mungkin sesial itu kan? Tapi kenapa akhir-akhir ini dia sial terus ya? Fanny mana? Jangan-jangan Fanny suka sama si preman sekolah itu. Aku sudah tahu surat itu dari kamu, Fanny. Kita kan tetangga dari kecil, tega banget kamu ngerjain aku sampai begini. Aduh, aku juga nggak nyangka suratnya bakal sekuat itu efeknya. Pokoknya mulai sekarang kamu harus tanggung jawab buat makan, pakaian, tempat tinggal, dan semua urusanku. Nggak mau. Aduh, sekarang aku jadi orang cacat gara-gara kamu. Kamu puas. Iya deh, iya. Bulan ini semua urusanmu biar aku yang tanggung. Aku maunya mie sapi, tapi jangan pakai daging sapi. Tambahkan cabai dan ketumbar, beli lagi sana. Makan mie sapi tapi nggak mau dagingnya. Kamu sakit ya? Mie dingin ini aku cuma mau yang dari kantin kedua. Aduh, ini terlalu panas, beli lagi. Teh susu ini aku maunya gula 50%, kalau nggak pakai gula gimana minumnya, beli lagi. Vino! Ya sudah, aku sudah lama tidak keramas. Halo, siapa yang mau keramas? Dia. Kamu sendiri yang keramasin aku. Jangan keterlaluan ya. Kalau surat kutukan itu aku laporkan, kira-kira kamu bakal kena hukuman tidak ya? Aduh, jadi anak muda itu memang enak ya. Apa? Ibuku bilang kalau peringkatku dari bawah lagi, kartuku bakal diblokir. Rasain, itu balasan karena kamu sok pamer. Fanny, bantu aku belajar sampai masuk 3 besar, nanti aku lepaskan kamu. Masuk 3 besar, itu tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada digit saldo di kartu bangku. Banyak omong, mau aku laporkan tidak? Iya. Tuan muda, hari ini kita belajar bab 3. Ayo bangun. Hafalkan hari ini, nanti aku tes. Banyak banget. Demi uang jajanmu, semangat ya. Salah, ulangi lagi. Aku tidak salah lihat kan, si pembuat onar sekolah lagi belajar. Bertemu denganmu adalah keberuntunganku. Kalian jangan berani-berani ganggu Fanny. Keluargamu kaya, terus kenapa? Kalian pergi sana, Vino ada di bawah perlindunganku. Waktu kecil susah sekali ditindas, sekarang kok berubah drastis ya? Aduh, tenaga tanganmu kuat sekali. Kakimu sudah sembuh. Baru saja sembuh. Awas kamu ya. Vino, tunggu. Surat kutukan itu kamu yang taruh kan? Aku tahu itu. Aku cuma bercanda kok. Pergilah, jangan pernah sakiti Fanny lagi. Awalnya aku kira ini adalah kutukan kesialan. Tidak disangka, ini adalah pertemuan yang sudah ditakdirkan. Apakah Fanny ada? Tidak ada. Bisa tidak sih Fanny mengurus pacarnya itu? Ada apa? Pacarnya menyukaiku, kalian tidak bisa melihatnya. Tidak mungkin, pacarnya memang baik. Siapa yang tahu kalau dia memacari Fanny hanya agar bisa mendekatiku. Hari ini perpustakaan dia sengaja mencari kesempatan untuk menyentuh fisikku. Kak, kalau sakit itu berobat. Apakah kejadiannya memang seperti itu? Aduh, barangnya terlalu banyak. Aku angkat kaki sedikit untuk mengurangi beban, tidak sengaja menyenggolnya. Ingin melakukan kontak fisik denganku, trik murahan. Kamu itu ya terlalu bucin, cuma tidak mau mengakui saja kalau cowokmu itu menyukaiku. Tolong deh, bisa tidak kamu periksakan penyakit halumu itu? Bumi itu berputar mengelilingi matahari, bukan mengelilingimu. Kalian hanya iri padaku. Hari ini di lapangan olahraga mereka terus-terusan melihatku, bahkan kakak Kiki juga menatapku. Iya,
Dia kan masih patah hati. Aku ternyata bisa membuat dia jatuh cinta lagi. Ah, pesonaku ini. Cara berpikir yang aneh. Tunggu dulu, di dinding pengakuan juga ada postingan tentangmu. Sudut foto ini jelas-jelas foto selfie. Siapa juga yang mau memposting foto selfie orang lain untuk mencarinya? Aduh, foto kakak ini saking populernya sampai viral di luar lingkaran kita. Kalian tidak paham. Aku pernah melihat avatar akun yang memposting pengakuan ini. Itu kan akun alternatif milikmu sendiri. Penyakit halu. Fanny, lihat deh, dia diam-diam memotretku. Orang itu lagi selfie, tidak ada yang sengaja memotretmu. Aku suka kalau kamu mengejarku. Aku mengejarmu, teman. Aku bahkan tidak kenal kamu. Aku yang melihatnya saja merasa malu. Kalau mau foto bersamaku, kita foto saja terang-terangan. Hei, aku benar-benar tidak kenal kamu loh. Jual mahal ya, boleh juga. Kamu berhasil menarik perhatianku. Apa sih? Parah, menderita delusi cinta stadium akhir. Kalian lihat kan, dia sengaja mengulur waktu denganku. Iya, terserah kamu saja. Apakah aku secantik itu hari ini? Aku pergi ke asrama cowok untuk mencegah cowok yang kemarin, tapi dia langsung lari terbirit-birit. Malu-malu kucing dia. Kamu yakin dia malu, bukan karena takut? Iri padaku, bisa dimaklumi. Mas kurir makanan juga sepertinya menyukaiku. Bahkan Mas kurir pun tidak lolos dari kehaluannya. Mas kurir mengirim pesan pribadi padaku. Kamu sudah tidak tertolong lagi. Dia pergi ke lapangan olahraga lagi untuk menebar pesona. Bukan, dia berturut-turut pergi ke asrama cowok untuk mencegat orang sampai akhirnya dilaporkan. Dosen pembimbing memanggilnya untuk bicara. Dia malah bilang dosen pembimbing juga menyukainya, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Benar-benar delusi stadium akhir. Sekarang dia sepertinya dipaksa pulang ke rumah untuk diskors. Dipulangkan ke rumah, jangan-jangan dia bakal mengira dosen pembimbing ingin bertemu dengan orang tuanya. Kalian ngapain sih bongkar-bongkar tas sekolahku? Oh, lipstikku hilang jadi kami cari-cari. Lipstikmu kan ada di sini. Oh, ini tasmu. Kenapa kalian selalu jauh dan mengucilkan aku? Apa salahku? Di sini nggak ada penonton, jadi nggak usah nangis. Kalau nggak tahan pindah asrama aja. Ngapain sih pakai acting nangis segala? Tahu tuh. Rere akhirnya pindah juga. Ada kabar baru. Ku dengar asrama kita akan kedatangan anak dari kepala sekolah, kaya dan juga cantik. Untung aja aku udah maksa Rere buat pindah. Bener juga. Halo semuanya. Wah, kamu Fanny kan? Sini biar aku bantu beresin barang-barangmu. Aku bawa hadiah lipstik buat kalian. Makasih ya Fanny. Warna lipstik ini pasti bagus banget. Aku udah nyari banyak kerjaan sampingan, nanti aku kirim kontaknya ke kalian. Ibuku merekomendasikan proyek magang sekolah ke aku. Aku udah daftarin buat kalian berdua. Wah, ini lebih bagus. Ibunya Fanny kan kepala sekolah. Terus proyeknya tentang apa? Kamu kenapa? Akhir-akhir ini gigiku sakit, kena dingin atau panas langsung ngilu. Kalau gitu kamu jangan makan sembarangan dulu ya. Ini aku ada obat buat kamu. Makasih ya Fanny. Wah, hotpot tempat Fanny traktir tadi enak banget ya. Kalian pergi makan bareng, kenapa nggak aja aku? Bukannya kamu sendiri yang bilang ke Fanny kalau akhir-akhir ini nggak bisa makan makanan pedas. Fanny, apa maksudmu? Aku kan cuma perhatian sama kamu. Aku udah kasih kamu obat. Kenapa kamu malah galak banget ke Maya, aku? siman aja deh kelakuan busukmu itu. Fanny itu orang baik tahu. Benar, jangan coba-coba licik di depan Fanny. Terlaluan banget sih dia. Kita nggak usah ladenin dia lagi. Fanny, perutku sakit banget nih, tolong mintain izin ke dosen ya. Maya minta aku buat bantu absenin, tapi aku nggak berani. Maksudnya apa coba? Dia kan tahu sendiri kalau dosen ini galak banget. Mulai sekarang nggak usah pedulikan Maya lagi. Kenapa dari dulu kita nggak sadar kalau dia itu orangnya kayak gitu? Maksud kamu apa sih? Sejak kamu datang ke asrama, kamu selalu nyudutin aku. Aku nggak ngerasa kayak gitu tuh. Di sini nggak ada penonton, jadi nggak usah nangis. Kalau nggak tahan, pindah asrama saja. Apa maksudmu acting nangis kayak gini? Semua yang pernah kamu lakuin ke orang lain sebelumnya bakal berbalik ke dirimu Kamu sendiri. tahu apa? Maya, kamu udah kelewatan ya. Bisa nggak sih bersikap lebih sopan? Dulu kamu fitnah Rere mencuri lipstik, sekarang kamu malah jahatin Fanny. Bukan gitu, dia yang mengucilkan aku. Siapa juga yang bakal percaya? Yuk Fanny, kita pergi aja. Kamu terlalu keras buat menjatuhin aku, makanya caramu kelihatan buruk banget. 2 kopi dibungkus ya. Tunggu sebentar. Rere, gimana kabar teman sekamar barumu? Gak ada yang lebih buruk daripada kamu. Kalau kamu sendiri gimana? Teman sekamar Dia barumu cuma membalasmu dengan cara yang sama seperti kamu memperlakukan aku dulu. Kenapa? Segitu aja kamu udah gak tahan. Kamu kenal sama Fanny? Kami itu sahabat dekat. Yuk jalan. Kami tunggu kamu di asrama ya, Maya. Putus, aku mau putus. Ada apa? Pacarku itu beneran cuma bisa digambarkan dengan 2 kata, nggak punya emosi, sama sekali nggak ada kelakiannya. Itu kan 3 kata. Waktu makan ketemu anak kecil yang kesiram air ke badannya, dia malah senyum-senyum aja. Itu namanya emosinya stabil kali. Putus, aku mau putus. Kok dialog ini kedengarannya familiar ya? Vino itu sama sekali nggak ada lembut-lembutnya, galak banget. Vino, pacarku juga namanya Vino. Cepetan keluarin fotonya. Kalian berdua pacaran sama orang yang sama. Beneran. Tapi denger dari deskripsi kalian sifat mereka berdua sama sekali nggak mirip. Nama lengkapnya siapa? Vino Pratama. Kembar. Mirip banget ya.
Cloning kalau pacaran, masa pacarannya sama anak satu kamar asrama yang sama juga? Ini kakak kembarku, kami berdua dari kecil emang selalu beda pendapat. Menurutku kakakmu lebih kelihatan cowok banget dibanding kamu. Kalau aku malah merasa adiknya lembut banget. Gimana kalau kita tukeran pacar buat 1 hari? Nggak bisa, memangnya kita ini apa? Lagian kan nggak ngapa-ngapain, cuma mau lihat sebenarnya kita ini lebih cocok sama sifat cowok yang kayak gimana. Iya, bener banget. Muka pas-pasan kayak aku begini emang bisa kalian manfaatin. Wah, kamu udah nemenin aku belanja 3 jam dan nggak ngeluh sama sekali. Kamu suka langsung beli aja, yang penting kamu senang pas belanja. Adiknya sabar banget, sempurna banget. Pesan daging bebek, usus bebek, sama daging sapi. Kamu mau makan apa? Pesan aja sesukamu. Dominan banget. Aku makan yang pedas, nggak makan daging kambing karena alergi. Oke, oh iya, aku mau cerita. Pas tahun pertama kuliah, aku sendirian nyelamatin seorang cewek dari 5 orang preman, dan aku sama sekali nggak luka loh. Kalian tadi pas masuk bawa tas banyak ini, saya harus periksa dulu apa ada barang toko yang terbawa. Gila ya, panggil manajer kamu ke sini. Diperiksa juga nggak apa-apa, yang penting nanti setelahnya dia minta Nggak maaf. bisa dong, atas dasar apa dia ngobrak-ngabri tas kita? Ini kan biar cepat selesai dan nggak perlu buang-buang waktu adu mulut sama dia. Kalau dia pacarku asli, dia pasti udah langsung maju ngebelain aku. Loh, kok badanku bentol-bentol merah? Aduh, maaf banget ya, daging sapi tadi ketuker sama daging kambing. Kalian gimana sih kerjanya? Aku bakal urus masalah ini sampai tuntas. Saya kan cuma bagian nganter makanan, lagian kan nggak sengaja. Kamu harus tanggung jawab. Vino, aku mau cepat-cepat ke rumah sakit aja. Nggak bisa, aku harus selesaiin urusan ini dulu sama dia. Harus banget ya berantem bener salah sekarang. Kalau itu Vino pacarku, dia pasti bakal tenangin emosiku dulu. Aku kangen Vino. Ternyata sifat yang beda, cara menyelesaikan masalahnya juga beda. Kamu nggak apa-apa kan? Sini aku antar ke rumah sakit. Beberapa hari ini harus jaga makan ya, jangan makan yang pedas. Aduh, ternyata cowok yang terlalu lembut emang gak cocok buat aku. Tina, kamu tadi ditindas ya. Sini aku bantu datengin tokonya buat minta Gak penjelasan. usah deh, ternyata emang kamu yang paling cocok sama sifatku yang kayak cabai rawit ini. Iya, gantungan boneka di tas ini siapa yang ngasih ya? Bukan aku juga. Aneh banget. Yuk jalan. Fanny, cepat atau lambat, kamu bakal bersamaku. Buat apa kamu memanggil kami ke sini? Kondisi kesehatan Tuan Besar sedang buruk, jadi beliau hanya bisa menemui kalian dengan cara ini. Kalian berdua dimanjakan sejak kecil. Hanya jika kalian pergi ke universitas dan berpura-pura miskin, lalu tidak ada yang mengenali bahwa kalian adalah anak orang kaya, maka harta warisanku akan jatuh ke tangan siapapun yang berhasil. Mari kita saling menutupi satu sama lain, lalu kita bagi hartanya sama rata. Setuju. Jangan berpikir untuk saling menutupi, hartaku hanya ada satu bagian. Kalian bisa saling mengkhianati atau saling menjatuhkan. Rekaman videonya bahkan bisa memprediksi pikiran kita. Nona-nona, koper sudah disiapkan. Kalian bisa berangkat sekolah hari ini. Pakaian ini terlalu mencolok, bisa membongkar identitas kita. Jangan pakai koper, karung ini lebih cocok untukku yang miskin. Lepas kalungnya. Buang antingnya, gelangnya jangan dipakai. Nona, black card kalian bisa digunakan sesuka hati. Tidak akan kami pakai. Kalian berdua telat sekali, apa keluarga kalian punya koneksi dengan pihak sekolah? Oh, tentu saja kami ini. Aku siswa kurang mampu, sekolah yang memberiku bantuan dana. Aku juga dapat beasiswa. Datang lagi 2 teman sekamar yang miskin. Hari ini ada makan malam kelas, kalian mau pakai baju itu? Ini adalah baju terbaik yang aku punya. Maaf ya kalau kami mempermalukan kalian. Kalian pakai saja gaun kami, aku mau ganti pembalut dulu baru kita berangkat makan malam. Aku belum pernah merasakan rasanya diperhatikan oleh orang lain seperti ini. Tina, ini aku belikan saat promo setengah harga, ini untukmu. Terima kasih Rere, ini enak sekali. Lihat deh, dia bahkan belum pernah minum air lemon seharga 400.000. Fanny, kamu coba deh. Kapan terakhir kali kita minum minuman di bawah 1 juta? Ini merek apa ya? Nanti kalau aku sudah warisi harta keluarga, aku bakal borong semuanya. Kasihan sekali mereka, kedepannya kita harus lebih sering bantu mereka ya. Pasti, sesama perempuan kita harus saling menjaga. Teman-teman, ada kabar baik. Ada apa? Kantin sekolah lantai 2 sedang buka lowongan kerja sampingan. Aku nggak mau, lap meja saja aku nggak pernah. Aku juga nggak mau. Demi membantu kalian, aku sudah daftar kerja sampingan itu. Kalian sebenarnya butuh uang nggak sih? Butuh, ayo berangkat. Menyapu itu harus begini. Harus dilap seperti ini supaya lebih mengkilap. Untuk pesan tekan ini. Untuk sajikan makanan tekan ini. Capek banget. Melepaskan status nona muda dan saling menjaga itu rasanya menyenangkan juga ya. Fanny, Maya jatuh di restoran dan patah tulang. Biaya medisnya sangat mahal. Sudah kuhubungi keluarganya. Anehnya mereka nggak bisa dihubungi. Tina menyuruhku untuk mencarimu. Kalian berdua bisa saling mengkhianati satu sama lain. Kalau mereka membantunya, bagaimana dengan warisanku? Tina sengaja melakukannya. Maya sakit parah sampai pingsan. Aku punya uang. Kamu bukannya siswi dari keluarga kurang mampu. Kamu bilang mendekati Fanny akan menguntungkannya. Jangan lupa bagi uangnya denganku nanti. Tenang saja, tidak akan lupa. Aturan permainannya, kamu kalah. Ternyata semua pendekatan yang lembut itu hanyalah sebuah rencana.
Kenapa? Ini tidak adil. Aku adalah mata-mata yang dikirim oleh Tuan Besar. Ahli waris keluarga bukanlah orang yang menyembunyikan identitasnya, tapi orang yang memiliki cinta yang besar, tulus, dan baik hati. Jadi, apakah aku membantu Maya atau tidak adalah ujian terakhirnya? Hei, katamu mau bagi uangnya, mana bagianku? Berpura-pura miskin demi warisan, ketulusan mengalahkan segalanya. Rere, apa kamu yang mengambil lipstikku? Enggak kok, aku cuma pakai sekali. Baru pakai sekali aja lipstikku sudah hilang. Bener, bukan aku. Sini aku bantu cari. Kalau kamu memang mau, aku kasih saja, tidak perlu mencuri kan? Rere, kalau benar kamu yang ambil, kembalikan saja. Aku benar-benar tidak ambil, nanti aku belikan yang baru deh. Jangan, kalau kamu membelikannya itu sama saja mengakui kamu yang ambil. Kamu harus membuktikannya. Mana buktinya? Kalau tidak ada, aku lapor ke dosen pembimbing. Mungkin aku salah ingat. Fanny, kamu hebat banget. Jangan terjebak untuk membuktikan diri. Ubah penjelasan menjadi serangan. Siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Hari ini ada pemeriksaan kebersihan asrama. Aku sudah buang sampahnya. Kalian jangan buang sampah lagi ya. Oke, ya asrama kita kena potong poin. Padahal tadi bersih kok. Tuh kan ada sampah di baknya. Fanny, jangan-jangan kamu belum buang sampah ya? Seingatku sudah kubuang. Memang kamu yang tidak becus piketnya. Tidak usah alasan. Fanny, kali ini kamu traktir kami makan saja sebagai gantinya. Oh, oke, aku traktir. Sudah kubilang, pasti dia pelakunya. Kalau bukan, mana mau dia traktir. Fanny, apa tugas kelompokmu ada yang salah judul? Tidak ada yang bilang padaku. Kan sudah dibilang harus dicek sebelum dikumpulkan. Fanny, kok kamu ceroboh banget sih? Semuanya jadi berantakan gara-gara Tapi kamu. bagian ini bukan aku yang tanggung jawab. Sudahlah, bilang saja ke dosen ini salah Fanny. Siapa suruh dia tidak mengeceknya? Kamu belum bayar ya? Aku tadi sudah bayar kok. Tadi aku tidak dengar suara notifikasinya. Kamu beneran sudah bayar? Beneran? HP ku nge-lag sebentar, aku tunjukkan. Berhenti bersikap seolah bersalah. Apa buktinya kalau dia belum bayar? Aku cuma tidak dengar suaranya saja. Itu masalahmu. Sekarang aku curiga. Jangan-jangan kamu sengaja mau menagih dua kali. Tidak usah direkam. Sudahlah, silakan pergi. Jangan terjebak untuk membuktikan diri. Ubah pembuktian diri sebagai serangan balik. Biarkan pihak lawan merasakan rasanya diserang. Fanny, paketku kamu yang buka ya? Cuma kamu sendiri di asrama tadi. Tunjukkan buktinya baru bicara. Hidungmu ini hasil operasi ya? Sepertinya kamu yang lebih butuh operasi. Kamu? Cie, malam-malam dandan cantik mau kencan sama siapa? Aku kan bukan kamu yang gonta-ganti pasangan. Tidak perlu membuktikan diri tapi langsung menyerang balik. Aku mengerti. Orang yang menuduhmu itu niatnya bukan karena ragu, tapi ingin mengendalikanmu, tidak perlu dipedulikan. Ini apa? Rere, amplop berkas itu tidak boleh dibuka. Kalian tidak bilang sih. Pikirkan bagaimana cara mengatasinya. Dosen bilang ini berpengaruh pada kelulusan. Jadi harus bagaimana? Fanny, cepat katakan sesuatu. Bisa tidak kamu jangan sebodoh itu? Mungkin Rere memang tidak memperhatikan. Dia tidak membaca notifikasi di grup. Iya benar, Fanny. Kenapa kamu tidak memberitahuku secara pribadi? Maya, jangan dimasukkan ke hati. Aku benar-benar muak. Setiap kali aku memberimu jalan keluar, kamu malah semakin melunjak. Coba tebak siapa saja artis yang akan tampil di gala tahun baru Imlek tahun ini. Semoga ada kakakku. Aduh, dia kan sekarang penuh skandal, mana mungkin tampil. Aku tidak sengaja bilang begitu. Oh, tidak apa-apa. Sepertinya aku yang salah menanyakan topik ini. Benar, tadi kamu seharusnya tidak menanyakan itu. Oke deh. Maya, Fanny itu memang kurang peka, IQ rendah, jangan dimasukkan ke hati. Ayo kita pergi beli makan. Wah, enak banget. Rere, itu kan kue buatan tangan Maya. Hah, kenapa? Kamu sedang apa? Ini kue untuk pacarku. Jangan marah, salahku juga karena tidak sempat menghalanginya. Betul, Fanny, kenapa kamu tidak bilang? Mana aku tahu. Aku dan Fanny akan membelikannya yang baru untukmu. Aku? Kalau berbuat salah harus bertanggung jawab dong. Rere, kamu yang makan, kamu yang beli. Kok jadi aku yang beli? Jahat banget sih. Aku benar-benar muak, menjijikkan. Ayo, sini minum produk baru. Wah, produk baru ya. Kamu ngapain? Ini bekas minumnya pacarku. Pih. Kamu malah meludah. Fanny, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu benar-benar tidak punya batasan ya? Kamu tidak tahu kalau selama ini Fanny lah yang selalu membereskan kekacauanmu. Kamu semakin lama semakin tidak tahu diri. Aku belikan satu lagi deh. Apa ini masalah minuman? Kamu kok kurang peka banget sih? Di bagian mana aku kurang peka? Tidak apa-apa, amplop ini milikmu kok. Apa? Siapa yang menaruhnya di sini? Bagaimana ini? Sudah terobek. Kamu sendiri yang merobeknya, mau menyalahkan siapa lagi? Dosen, berkas saya bagaimana ini? Aku sudah benar-benar muak. Halo, aku masuk final kompetisi pembawa acara. Katakan persyaratannya biar aku catat. Aduh, asrama kotor banget sih. Siapa yang piket hari ini? Sepertinya hari ini jadwalnya si Fanny. Maaf, aku tidak dengar. Bisa ulangi sekali lagi? Fanny, hari ini jadwal piketmu. Tunggu sebentar ya, aku lagi sibuk. Asrama ini milik bersama. Kalau ada urusan bicara di luar saja. Maaf, tadi tidak kedengeran. Bisa ulangi? Saya keluar sebentar untuk menerima telepon. Dia ini niat nggak sih?
Fani, sudah jam 11 malam masih main HP. Cahayanya silau banget, bagaimana aku bisa tidur? Ini sudah kecerahan paling rendah dan kita kan tidak bersebelahan. Duh, aku ini sensitif banget sama cahaya. Oke, maaf, aku tidak main lagi. Besok aku harus bicara baik-baik dengan Maya. Maya, apa ada kesalahpahaman di antara kita? Ah, nggak ada kok. Kamu jangan sensitif banget deh. Aku cuma lagi PMS, jadi suasana hatiku buruk. Ini minumlah, aku juga lagi datang bulan, jadi aku mengerti. Ini sengaja aku belikan yang hangat. Kalau kedepannya ada yang salah dariku, langsung bilang saja ya. Gampang banget dikerjain. Oh, oke. Kupikir masalah selesai setelah bicara, tapi di matanya itu hanyalah tanda kelemahanku, dia malah makin menjadi-jadi. Kenapa bau banget sih? Fani, kamu jarang ganti pembalut ya? Cuaca lagi panas begini, tolong jaga kebersihan diri. Bau yang kamu maksud itu bau mie seafood yang sedang kumakan ya? Tidak boleh. Oh, kalau yang ini namanya bau harum, aku juga suka. Kalau aku yang makan, bagaimana reaksimu? Sampai ku belikan teh susu segala, ternyata sia-sia, sengaja banget nyerang aku terus biar puas. Aku nggak bermaksud begitu. Memicu konflik terkadang adalah cara terbaik untuk menyelesaikannya. Coba tebak siapa yang jadian di kelas kita? Kalian lagi ngomongin apa? Rahasia. Pasti lagi ngomongin aku ya, ayo bilang dong. Rahasia dong. Membuat kelompok rahasia kecil untuk mengucilkannya, kena kau. Hari ini sampah asrama belum dibuang, jadwal si Fani kan? Hari ini aku yang piket. Nggak mungkin, aku lihat jadwalnya si Fani. Aku sudah tukar jadwal dengan Rere, jadi kamu sengaja tahu aku yang piket makanya sengaja buang sampah banyak-banyak ke sana. Pantas saja aku ingat tadi sebelum keluar sudah buang sampah. Aku salah ingat. Kamu bukan salah ingat, kamu sengaja ingin menjebak orang kan? Maya kok orangnya begitu ya? Jangan memaksakan diri bicara baik-baik dengan teman sekamar yang tidak tahu diri. Orang yang punya niat buruk tidak akan bisa disadarkan. Melawan dengan berani adalah cara terbaik untuk menghadapinya. 20 tahun jomblo dari lahir, aku tidak pernah tahu rasanya jatuh cinta itu seperti apa. Yang tingginya 180 cm, punya otot perut tampan, suka menyanyi, semua ini tidak ada yang kamu suka. Ya ampun, kamu yakin masih suka laki-laki? Maaf ya. Aku yakin masih suka laki-laki. Apakah kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama? Rio, ini untukmu. Dia sepertinya juga suka laki-laki. Ternyata kita mendukung idola yang sama. Pantas saja kamu juga suka grup ini. Oh iya, kita pernah ketemu 2 hari yang lalu. Kartu-kartu kecil ini aku punya semua. Jangan beli lagi, aku berikan untukmu saja. Terima kasih. Jarang-jarang bertemu sesama penggemar dari sekolah yang sama. Tidak usah sungkan. Surat cinta itu, apa mungkin dia gagal menyatakan perasaannya? Kamu sekarang masih jomblo? Iya, aku jomblo. Sudah kuduga. Terima kasih kartu kecilnya. Hari Minggu depan klub kami mengadakan piknik. Apakah kamu mau datang? Aku traktir makan barbeque. Mau? Aku merasa dia sepertinya juga tertarik padaku. Kali ini aku harus mendapatkan Fani. Aku pasti akan membantunya mendapatkan Rio. Vino, kamu cuma pakai baju ini. Memangnya tidak boleh? Tentu saja tidak boleh. Sini. Bukankah ini terlalu imut? Di luar ruangan saat musim semi tentu saja harus terlihat lebih segar sedikit. Apakah dia menganggap ini sebagai kencan pertama kita? Oh iya, upacara pertemuan juga harus ada. Menurutmu ini bagus? Bagus, tapi kalau untuk diberikan ke Rio, yang ini lebih cocok. Vino, kenapa belum datang juga? Kamu tidak mungkin kabur di saat terakhir, kan? Iya, sudah siap. Fani, aku menyukaimu. Pertama kali aku melihatmu, aku langsung menyukaimu. Pertama kali. Halo, ini pesananmu. Tidak disangka setelah itu bertemu lagi dan aku tahu namamu. Ini kan cuma surat undangan, kenapa kamu malu sekali? Fani, dia adalah gadis yang aku temui di kafe itu. Vino, apakah Fani ini orangnya? Kita di departemen yang sama, dia baru saja pergi menonton konser. Coba aku lihat WeChat-nya. Meskipun aku tidak tahu kenapa kamu salah paham kalau aku suka laki-laki, tapi apakah kamu bersedia bersamaku? Jadian, jadian, jadian. Halo, Hai, kamu sudah datang. Kami sudah menyiapkan hotpot loh. aku Fani, ini Rere, kami teman masa kecil. Semuanya dari Semarang. Ayo cepat makan, aku yang traktir. Kok kursinya cuma 3, kasih 1 dong buat Rere. Terima kasih, Fani. Wah, ada hotpot kesukaanmu nih. Terima kasih ya Tina sudah traktir kita makan. Agak pedas ya. Rere bilang terima kasih padamu Tina. Hah, sama-sama. Bukannya dia cuma nggak dengar sampai segitunya dibelain. Nggak apa-apa, hubungan mereka memang sangat baik, kita hargai saja. Aku dan Rere mau beli baju, kalian mau ikut? Enggak deh.
Kita ikuti mereka, cari kesempatan buat membongkar kelompok kecil ini. Pelan-pelan ya, jangan sampai ketahuan. Apa kita beneran harus membuntuti Fanny begini? Nggak apa-apa, aku nggak percaya mereka nggak bisa dipisahkan. Kenapa kamu tumpahin air ke temanku? Maaf. Ah, nggak apa-apa Fanny. Lain kali hati-hati ya, terus temanku nggak makan ketumbar. Baik-baik, saya ingat. Tunggu sebentar lagi. Ada lomba busana bertiga, aku dan Rere sudah daftar. Siapa di antara kalian yang mau ikut? Aku dan Tina mau ikut. Oh, kalau begitu jadi lebih satu orang dong. Jangan ajak Rere. Kok kamu gitu sih? Padahal kita yang daftar duluan. Sebenarnya Rere itu ada nggak sih? Kamu ngomong apa sih? Nggak mau mengakui juga percuma. Fanny, sadarlah. Di dalam ada orang, teman saya. Nggak ada siapa-siapa kok. Teman saya lagi ganti baju di dalam. Kamu lihat sendiri fotonya. Ternyata beneran cuma tinggal aku sendiri. Kami sudah tahu dari awal. Kalian teman sekamar Fanny kan? Iya Bu, kami baru pertama kali bertemu. Fanny itu putri saya, temannya Rere sudah meninggal dunia. Dia selalu berhalusinasi kalau Rere masih ada, jangan kaget ya. Tenang Bu, kami akan menjaganya bersama-sama. Cheers. Terima kasih ya kalian sudah menemaniku. Ini tempat yang paling disukai Rere dulu. Dia sudah menemanimu sejauh ini, sekarang giliran kami yang lanjutin. Dek, ada apa ya? Bayi saya dari tadi nggak berhenti nendang setelah dengar kalian bicara. Mungkin jodoh ya. Sudah dikasih nama bayinya. Sudah, namanya Rere. Fanny, aku pergi ambil yogurt kesukaanmu ya. Kalian lihat deh, baju yang dipakai Vino itu sudah dipakai dari semester 1 sampai sekarang semester 3. Bukan gitu, Fanny punya pacar kayak gitu apa nggak malu-maluin? Aku kasih tahu ya, terakhir kali aku ketemu dia di kantin. Masa laki-laki makanya sedikit? Porsi penuh harganya 15.000 kan? Saya nggak butuh sebanyak itu. Tapi kamu nggak bisa balikin lauknya. 8.000 ya, sudah saya bayar. Uang 15.000 saja dipermasalahkan sampai begitu. Kasihan banget Fanny. Fanny, kamu itu suka dia karena apa sih? Karena dia lebih tua? Karena dia jarang mandi? Hahaha. Kalian jangan bicara sembarangan ya. Fanny, kamu harus hati-hati sama cowok kikir. Jangan sampai nanti kalau putus kamu disuruh ganti rugi uangnya. Payah banget pacaran kok sampai dicatat segala. Benar-benar deh cowok kikir yang menyebalkan. Jangan sembarangan ya menebak tentang pacarku. Hubungan kami sangat baik. Wah, menunya banyak banget. Bukannya kamu bilang ingin mencoba semuanya? Kamu baik banget. Terus kamu makan apa? Daging sapi dan nasi. Ini hadiah ulang tahun buat kamu. Ini kan HP baru yang paling aku inginkan. Sayang, kamu baik banget. Hari ini aku yang traktir kamu makan enak deh. Oh, jadi begitu ceritanya. Ternyata dia membelikanmu 3 porsi makanan. Tentu saja, itu kan daftar keinginan Fanny. Dia makan mie instan sendiri demi memberikan makanan enak buatku. Kalau gitu, Vino minimal belilah baju baru. Ya, aku memang pelit kalau buat diriku sendiri, tapi Fanny nggak boleh merasa kekurangan sedikit pun. Terima kasih sayang. Sayang, bulan ini pengeluaran aku beneran sudah lewat batas. Aku nggak bisa beliin kamu kado ulang tahun. Tapi aku janji, cincin ini cepat atau lambat bakal berubah jadi emas. Aku percaya sama kamu. Uang kamu masih cukup. Memang agak kurang sih. Aku masih ada 600. Aku transfer 500 ya ke kamu. Sayangku memang yang terbaik. Siapa yang mau bayar? Saya yang bayar. Cih, mau kondo. Sayang, ayo kita nonton bioskop. Tapi kan ini mata kuliah penting. Aduh, tadi aku lihat sepatu bola bagus banget. Ayo dong kita pergi lihat Nggak sebentar. usah deh. Ayo. Fanny tidak datang ya? Aduh, aku harus balik ke asrama nih. HP ku juga habis baterai. Teman-teman satu asramaku semuanya sudah pindah keluar. Gimana kalau kita berdua? Tapi sewa apartemen di dekat kampus itu mahal banget. Nanti kalau udah sukses, aku pasti beliin kamu rumah besar. Pergi dulu ya. Fanny, sekarang baru sampai mana? Kamu sudah seheboh itu? Jarang-jarang aku suka seseorang. Nggak apa-apa kok. Aku pergi dulu ya. Sayang, aku janji bakal kasih kamu masa depan yang sangat baik. Serang, dasar bego kalian. Rio, bulan depan sudah harus bayar sewa rumah. Rio, Lagi sibuk nih. Kamu juga tahu kan, ibuku nggak mungkin kasih aku uang lagi. tapi aku juga nggak punya alasan buat minta uang terus ke ibuku. Terus kita gimana? Sewa rumah selama ini kan cuma dari aku. Berisik banget. Kalau nggak mampu, kamu pindah balik aja ke asrama sana. Password salah. Maksudnya apa? Aku sudah bayar sewa untuk setahun ke depan. Kita putus. Demi kamu, aku sampai mutus hubungan sama teman-teman. Kuliahku berantakan, semua uangku juga sudah aku kasih ke Ya kamu. kalau gitu, jangan lakukan itu demi aku dong.
Sudah pernah aku bilang kan, kondisi ekonomi keluarga laki-laki itu rata-rata saja. Kita mau lulus menderita sedikit itu wajar. Terus aku sekarang harus gimana? Otak bucinmu itu mending dipakai buat dirimu sendiri, pasti sudah sukses dari dulu. Aku sudah dapat surat penerimaan kuliah dari luar negeri. Terus pacarmu gimana? Mana mungkin aku mengorbankan masa depanku demi cinta yang gak pasti. Emang cinta bisa buat makan? Bahkan captionnya pun gak diganti. Kalian berdua keluar saja kalau mau ngobrol. Mulai besok kamu bisa masuk kerja. Terima kasih. Sudah bangun. Maaf, tadi ngantuk banget. Mau makan malam bareng, kamu kerja keras banget, bisa langsung jadi karyawan tetap. Ini buat kamu, makasih ya udah ajak makan. Jangan pernah mengorbankan masa depan dan pendidikan demi seseorang yang hanya bisa memberi janji manis tanpa usaha nyata. Fanny, sini. Kita gedung nomor 4. Vino, kita sekelas, cepat kemari dan lihat. Benarkah? Wah, kita ternyata cukup dekat dengan gedung asrama. Benar juga. Ayo jalan. Kalian datang naik apa? Seleramu unik juga. Bukan, ini bukan punyaku. Cepat posting di media sosial. Baju tidur kucing warna pink. Hahaha. Ini sangat memalukan. Aku bawakan kalian oleh-oleh khas Surabaya nih. Hah, Fanny, celana gajah. Apakah dia menyelamatkan hidupmu di kehidupan sebelumnya? Ini bukan punyaku. Lain kali biarkan Vino memakai baju tidur kucing pink ini, lalu menarikan tarian yang sedang viral itu. Fanny, kenapa botol minummu bukan gambar krayon Shinchan? Gajah, gajah. Koper itu benar-benar bukan punyaku. Aku sudah bilang itu bukan punyaku. Krayon Kucing Shinchan. Sepertinya selera kita berdua cukup mirip ya. Itu artinya kita berjodoh. Mau minum kopi? Boleh, ayo jalan. Baik, kelas selesai. Ayo makan bareng. Sudah siap. Tentu saja aku akan berusaha agar kamu bisa memanggilnya kakak ipar. Halah, pergi sana. Gimana nih? Aku gugup. Tenang saja, menurut pengapatanmu selama ini, Vino pasti menyukaimu juga. Kalian pasti jadian. Jangan gugup, ikuti saja kata hatimu. Vino, aku menyukaimu. Nona muda, nyonya besar menyuruh saya membantu Anda berkemas. Aduh, cepat pergi. Nanti teman sekamar saya datang. Jangan sampai mereka tahu saya kaya. Nanti jadi susah berteman. Halo, halo. Hai, senang bertemu kalian. Tadi saya diantar sopir pakai mobil Toyota ke sini. Saya orang lokal, tadi ke sini naik taksi. Kasihan sekali kalian bahkan tidak punya mobil sendiri. Sepertinya citra orang kaya saya harus dipertahankan di sini. Hai semuanya, perkenalkan saya Rere. Tadi saya diantar ayah saya naik Mercedes-Benz. Lihat nih kuku saya. Harganya 5 juta satu tangan. Wah, hebat sekali. Rere, tas palsu kamu ada benang yang lepas tuh. Saya sudah pilih restoran hotpot yang per orangnya 50.000. Bagaimana? Boleh. Saya biasanya cuma makan makanan Jepang yang 600 juta per orang. Ya sudahlah, terpaksa ikut kalian makan di pinggir jalan saja. Panas sekali setelah makan hotpot. Boleh aku nyalakan AC? Boleh, nanti biayanya kita bagi rata saja. Jangan, saya tidak mau bayar. Kulit saya sensitif dan rapuh. Menyalakan AC memperburuk kulit saya. Kalian tidak akan paham. Kopi harga 9.000 pun kamu minum. Saya cuma minum kopi dari biji kopi impor Amerika. Merek apa? Rasanya gimana? Saya kasih tahu pun kalian tidak akan pernah bisa mencobanya. Apa ini asrama Rere? Iya, Bibi cari siapa? Rere bilang dia butuh uang beli buku baru. Saya baru saja menjual angsa di rumah untuk memberinya sedikit uang tunai. Hah, itu pembantu rumah saya. Ayo keluar. Rere tidak mungkin membohongi ibunya sendiri demi beli tas kan? Kita harus menghentikan sandiwara ini. Rere, berhenti berpura-pura. Sebenarnya saya ini putri orang terkaya di kota ini. Kuku kamu itu jelas palsu karena saya pelanggan VIP di sana. Mobil saya Toyota seri tertinggi yang harganya mahal. Tas kamu itu jelas tiruan. Saya tidak bawa mobil karena villa saya ada di depan sekolah ini. Tadinya kami ingin berteman denganmu sebagai orang biasa. Jadi kalianlah orang kaya yang sebenarnya. Nona-nona, makanan pesanan kalian sudah sampai. Biaya jasanya sudah saya transfer ya, 50.000. Wah, 50.000 per orang. Saya sekalian ganti spray kalian ya. Tidak gratis ya, seminggu sekali 500.000. Siap, untuk tugas kelompok nanti siapa yang mau presentasi dapat transfer 1 juta loh. Apa ini tidak melukai harga dirinya? Berhenti di situ. Tidak apa-apa, selama saya melayani kalian, saya jadi merasa seperti orang kalangan atas karena banyak yang iri pada saya. Haha. Setidaknya kita membantunya secara ekonomi. Bukannya sudah janji mau merayakan ulang tahun bersamaku, kenapa malah pergi perjalanan bisnis? Hal yang paling aku sukai adalah mendeteksi pengkhianatan. Apakah dia benar-benar sedang perjalanan bisnis atau...
Apa maksudmu? Dia berbohong, apakah kamu punya rumah di sana? Punya, aku bisa minta petugas properti untuk mengetuk pintunya dan memastikan dia ada di sana atau tidak. Kak, ada orang tidak? Ada apa? Tidak apa-apa, Nona Tina, kami sudah mengetuknya, Tuan ada di dalam ruangan. Aku tidak tahu kenapa kamu ingin mengadu domba hubunganku dengan kekasihku. Jika aku menyiapkan sebuah ponsel cadangan, menghubungkannya ke Bluetooth untuk memperkeras suara, yang perlu kulakukan hanyalah melihat seseorang datang melalui CCTV, lalu menggunakan ponsel utamaku untuk menelepon ponsel di dalam ruangan. Taruh saja pesanannya di depan pintu. Luar biasa. Apakah mobil kekasihmu ada di sini? Ada? Kekasihmu cukup teliti ya, ada penggaris di dalam mobil. Untuk apa ini? Mengembalikan posisi kursi, panjang sabuk pengaman, penggunaan cermin rias, dia benar-benar berusaha keras. Apakah ada yang aneh akhir-akhir ini? Oh iya, ada sebuah mobil yang sering menempati tempat parkirku. Lalu ada paket aneh dan pesanan makanan yang selalu salah antar ke rumahku. Itu trik kecil mobil itu agar orang di rumah tahu kapan kamu pulang. Paket dan makanan aneh itu untuk melihat apakah kamu ada di rumah atau tidak. Semua kelicikannya dipakai padaku. Telepon aneh lagi. Nona, ada bunga pesanan Tuan untukmu. Apakah kamu di rumah? Tidak, hari ini aku tidak di rumah. Ingin pulang dan melihatnya? Mau? Jangan pernah menyesal. Aku tahu. Selamat ulang tahun, aku sebenarnya tidak perjalanan bisnis, aku hanya ingin memberimu kejutan. Ini tadi dipesan lewat kurir. Ahli deteksi apa? Ternyata salah duga. Ternyata aku salah. Barangmu? Aroma osmanthus, pria tadi juga memiliki aroma yang sama di tubuhnya. Kita sudah pacaran setahun dan ini pertama kalinya pacarku mau menerima hadiah dariku. Kalau begitu aku terima ya. Beneran nih. Iya, aku suka banget. Makasih ya, Vino. Vino, ini buat kamu. Aku sudah mendukanya, bagaimana caranya aku menjelaskan pada Fanny kalau aku memberinya hadiah bukan karena ingin dibalas, tapi karena dia memang pantas mendapatkannya. Pak, bilnya? Biar aku saja. Cuma 2 mangkok mie saja kok. Bahkan saat aku hanya mentraktirnya makan mie biasa, dia akan selalu mengingatnya. Tumben hari ini beli teh susu, biasanya aku nggak pernah lihat kamu minum ini, aku kira kamu nggak suka. Aku cuma ingin berterima kasih karena kemarin sudah ditraktir makan mie. Wanginya enak, mau beli 1. Mana mungkin aku pakai parfum semahal ini, cuma bagus di kemasan tapi nggak guna. Padahal dia sangat menginginkannya, tapi dia tidak pernah mengatakannya. Sebaliknya, dia malah memberikan hadiah untuk temannya tanpa ragu, meski harus menghabiskan uang sakunya selama setengah bulan. Kamu itu peringkat pertama, presentasi PPT-mu juga sangat detail. Kamu yang paling cocok, jangan menolak lagi ya. Tapi Bu, Fanny, aku baru saja cek nilai, sepertinya harapanku untuk lolos beasiswa pasca sarjana sudah hilang. Apa? Cuma kurang sedikit lagi, mungkin aku memang nggak mampu. Apanya yang nggak mampu? Kamu pernah menang lomba tingkat provinsi dan ujian simulasi kemarin kamu peringkat 3 sekelas. Tapi hasilnya tetap gagal. Fanny, jujur ya, apa kamu merasa aku ini payah? Apa kamu merasa aku nggak berguna? Apa kamu merasa aku nggak pantas mendapatkan kebaikanmu? Tentu saja tidak. Kamu itu aslinya hebat banget. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik dariku. Lalu kamu, aku memberimu tas, kenapa kamu harus membalasnya dengan jam tangan? Kamu jelas-jelas suka parfum itu, tapi kenapa nggak mau menerimanya? Kamu merasa dirimu tidak pantas mendapatkannya, kan? Fanny, lihat, aku lolos beasiswanya kok. Loh, terus kenapa tadi bohong? Fanny, meskipun aku tidak cukup baik, kamu tetap merasa aku pantas. Aku juga ingin kamu berpikir begitu tentang dirimu sendiri. Apa salahnya uang kerjamu dipakai untuk biaya nikah kakakmu? Nggak bisa, Bu. Sia-sia ibu besarkan kamu sampai sekarang. Aku mau masuk kelas dulu. Aku tutup ya. Kamu itu aslinya hebat banget, kamu pantas mendapatkan yang terbaik dariku. Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu di sini. Hari ini aku ingin menyampaikan, izinkan dirimu untuk memiliki sesuatu, izinkan dirimu untuk dicintai. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi setiap orang pantas diperlakukan dengan sepenuh hati.